Jadi di sini ada dari Amsal 17 ayat 24. An intelligent person aims at wise action, but a fool starts off in many directions. Kalau misalnya di Alkitab bahasa Indonesianya, kita buka sama-sama ya teman-teman dari Amsal 17 ayat 24. Amsal 17 ayat 24, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bakal melayang sampai ke ujung bumi. Jadi di sini ada Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo yang penuh dengan hikmat. Dia menyatakan, intelligent person ini aims at wise action. Jadi orang yang intelijen, orang yang berpengertian, orang yang berhikmat, dia akan mempunyai satu tujuan. Tapi orang yang bebal, dia memulai dengan many direction ataupun banyak arah. Boleh di next. Boleh di next slide. Jaringanku agak mati ya. Halo, suaraku udah kedengeran? Sudah Kak. Halo? Iya Kak, udah kedengeran Kak. Oh ya, makasih. Maaf ya, tadi agak terganggu sedikit jaringannya, tiba-tiba nge-freeze semua. Oke, pernah nggak sih teman-teman kayak kita nanya ke diri kita sendiri, apa sih yang penting di dalam hidup kita? Mungkin aku pengen yang agak interaktif dikit ya, jadi teman-teman boleh jawab di kolom chat, apa sih yang penting dalam hidup kita? Boleh dijawab teman-teman. Mungkin yang penting dalam hidup kita itu bisa keluarga atau karir. Boleh dijawab aja teman-teman. Oh, dari Leni nih, yang penting dalam hidup kita adalah lulus. Kelihatan ya Len, ciri-ciri mahasiswa sudah tahun akhir gitu. Pengennya lulus. Keren. Yuk dari teman-teman yang lain, mau bahagia. Ada yang bilang keluarga. Wah, keren banget nih. Yang penting di dalam hidup teman-teman ini semua. Oke. Aduh. Aku izin off cam ya teman-teman. Soalnya agak ini. Suaraku masih kedengeran nggak?
Dia dari mana ya? Jauh kayaknya ya dia ya. Berat ya? Oh, oh, tergantung itunya ya, kartunya ya. Iya, iya. Oh, Septo di Jatinangor nggak? Oh, nggak Jatinangor. Oh, berarti kartunya ya. Halo, maaf tadi agak kedikit sih. Ya deh, ya deh. Oke, boleh aku lanjut ya. Izin Pak, izin Kak Seto. Oke, tadi udah banyak yang jawab di kolom chat. Tujuan teman-teman ini semuanya hal yang baik. Keluarga, ada yang lulus, ada yang mau bahagia. Itu semua hal yang baik ya yang jadi tujuan kita. Tapi boleh next slide. Nah, ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita, tapi tujuan Tuhan lah yang harus kita lakukan. Maksudnya tujuan Tuhan itu gimana sih? Kayak dari mana kita tahu tujuan Tuhan itu apa? Karena tadi yang buat tujuan kita gitu kan, kayak keluarga, kita merasa yang penting itu lulus, kebahagiaan, dan lain-lain. Itu semuanya sebenarnya hal baik yang ada di dalam hidup kita. Tapi ternyata tujuan Tuhan lah yang harus kita lakukan. Kenapa? Boleh next. Oke, di sini dari Amsal lagi. Amsal 19 ayat 21. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi kehendak Tuhan lah yang terjadi. Lord's purpose. Jadi tujuan dari Tuhan, bukan rencana di dalam hati manusia. Boleh next. Oke. Di sini aku mengibaratkan ada 5 sense, 5 alat indera ya teman-teman. Apa sih yang mengganggu kita dalam melihat tujuan Tuhan di dalam hidup kita itu? Ada 5 indera kita ini yang melihat di dunia. Kita ini masih hidup di dunia. Jadi yang kita lihat itu bukan yang kita lihat langsung, bukan Tuhan, tapi dunia. Jadi kita lebih merasakan apa yang kita lihat pakai mata kita di dunia, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dengan di sini ada lidah kita, dengan kulit kita, dengan indera penciuman kita. Yang kita rasakan itu semuanya ada di dalam dunia. Kita masih hidup di dalam dunia. Makanya kita sering terdistraksi sama apa tujuan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Boleh next lagi. Oke. Jadi sebenarnya tujuan kita itu untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan orang. Our purpose is to please God, not people. Dan yang penting, the only thing matter adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita, bukan apa yang orang lain katakan tentang kita. Jadi kita harus berpikir lagi, kita harus merenungkan lagi tujuan kita, apa sih yang penting di dalam hidup kita itu, apakah orang-orang di sekitar kita atau Tuhan. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita menetapkan tujuan di dalam hidup kita. Karena tujuan-tujuan hal-hal yang baik tadi, kita cenderung melihat orang-orang di sekitar kita. Bukan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi balik lagi ke motivasinya, tujuan kita itu untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Boleh next. Dan di sini Tuhan menciptakan kita secara unik nih teman-teman. Kita bisa menunjukkan tujuan Tuhan dalam hidup kita itu melalui peran kita. Nah, aku sini terberkati sama sharing yang pernah Pak Saulan berikan ya. Pak Saulan pernah ingatkan sama kita, kalau misalnya kamu mau menyebarkan Injil, kamu mau menunjukkan Tuhan di dalam hidup kamu nggak butuh, kamu nggak harus jadi pendeta untuk menyebar Injil. Tapi kamu bisa menunjukkannya dari peran apapun yang kamu miliki saat ini. Kalau Pak Saulan waktu itu ngingetinnya, kalau misalnya kamu jadi dokter, jadilah dokter yang takut akan Tuhan. Kalau kamu misalnya kuliah hukum nih, kamu bisa jadi pengacara
dan hakim yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan itu menciptakan kita secara unik. Seperti Tuhan menciptakan anggota tubuh kita ya teman-teman. Kayak banyak anggota tubuh tapi tujuannya satu. Tujuan kita semuanya adalah memuliakan Tuhan dan kitalah anggota tubuhnya di sini. Kita dari Unpad ini yang banyak fakultas-fakultasnya, kita memiliki banyak peran, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan dari karunia yang udah Tuhan berikan sama kita. Jadi kita harus menjelaskan lagi peran kita di dalam hidup kita. Tapi tujuannya itu tidak akan pernah berubah, di mana kita memiliki tujuan yaitu untuk memuliakan Tuhan. Kita diciptakan secara unik untuk memuliakan Tuhan dan kita bisa menunjukkannya dari karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan sama kita. Kayak anggota tubuh tadi, walaupun kita memiliki karunia-karunia yang berbeda, tapi kita saling mendukung satu sama lain untuk satu tujuan. Boleh next? Nah, di sini aku mau ajak teman-teman nih buat merenungkan 5 pertanyaan. Pertanyaannya ada 5. Yang pertama, apa sih pusat dari hidup kita dan karakter hidup kita, kontribusi dari hidup kita, bagaimana kita berkomunikasi, dan bagaimana komunitas tempat kita tinggal. Boleh langsung kita bahas satu-satu ya teman-teman. Boleh next? Oke. Apa sih yang jadi pusat di dalam hidup kita? Nah, ini berhubungan dengan apa yang penting di dalam hidup kita tadi, dengan pertanyaan what matters in our life. Jadi tadi ada yang jawab keluarga, ada yang jawab lulus, ada yang jawab bahagia. Semuanya itu sebenarnya nggak salah, karena itu adalah hal baik yang diciptakan Tuhan buat kita. Tapi hal-hal baik itu adalah hal-hal yang tidak kuat dasarnya. Kayak Mika sharing minggu lalu ya tentang anatomi pohon. Jadi kalau pohon itu dasarnya harus kuat supaya tumbuhnya harus kuat juga gitu. Jadi kita juga hidup dasarnya itu harus kuat. Ketika kita meletakkan Tuhan di dalam dasar hidup kita, kita akan memiliki dasar yang kuat untuk melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan sebagai dasar itu adalah dasar yang tidak tergoyahkan gitu. Kalau misalnya kita udah letakkan Tuhan di dalam dasar hidup kita nggak akan mudah goyah. Tapi kalau kita letakkan hal-hal yang baik di dalam hidup kita seperti keluarga, karir, ataupun kebahagiaan, di saat kita tidak memperoleh hal itu, di saat kita kehilangan hal-hal yang kita anggap penting itu, kita akan goyah. Karena itu semua adalah tujuan yang ada di dunia ini. Jadi kita bisa goyah kalau dasarnya nggak kuat gitu. Ketika kita meletakkan Tuhan, Tuhan itu adalah dasar yang kuat dan yang tidak tergoyahkan. Maka kita juga akan kuat di dalam mencapai tujuan kita di dalam hidup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari yang pertama, pusat dari hidup kita, center of our life. Yang kedua, kita mau renungkan lagi, apa sih karakter yang kita mau di dalam hidup kita? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang berhubungan dengan kita mau menjadi orang yang seperti apa. Karena Tuhan itu tertarik dengan what you are dan what you do. Jadi dia jauh lebih tertarik dengan bagaimana kita apa yang kita lakukan daripada apa yang kita lakukan gitu. Nah, ini berhubungan juga dengan hidup kita. Jadi kalau katanya karakter itu dibawa seumur hidup. Tapi kalau misalnya hal-hal yang baik yang di dunia tadi seperti kebahagiaan, karir, dan lain-lain, itu bisa hilang dalam seketika. Tapi karakter akan selalu hidup di dalam kita. Nah, mungkin aku sekalian ingetin sharing-sharing sebelumnya juga. Kayak pohon. Kalau misalnya pohon itu menghasilkan buahnya itu kalau yang baik harus buah yang baik kan. Kalau misalnya dia buah yang buruk, dia nggak dipakai gitu. Oke, itu ilustrasinya agak oke, sorry ya teman-teman kalau misalnya agak-agak kurang nyambung. Dan di sini aku mau ajak teman-teman baca lagi dari 2 Petrus 1 ayat 5. Kita baca ya, 2 Petrus 1 ayat 5. Nah, di sini
2 Petrus 1 ayat 5 menyatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Poinnya di sini adalah kita harus menambahkan kebajikan di dalam karakter kita dan kita menambahkan kebajikan, pengetahuan, dan iman. Jadi dengan pengetahuan dan iman itulah kita bisa menumbuhkan karakter kita. Kita berpegang kepada iman kita berpegang kepada pengetahuan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, pengetahuan yang diberikannya dari firman-Nya yang ada di Alkitab. Jadi dengan kita baca Alkitab, kita itu bisa menumbuhkan karakter di hidup kita. Kayak kalau misalnya teman-teman nih di sekolah minggu dulu ada lagu baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Gitu juga dengan kita ya teman-teman. Karena kita adalah orang Kristen, kita harus selalu ingat baca kitab suci, doa tiap hari. Supaya kita juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan membuahkan buah yang baik. Oke, boleh next. Nah, ini satu pertanyaan yang lumayan berat. Kontribusi dari hidup kita. Kembali lagi ke statement yang tadi. The only thing matter is what God says about you, not what people say about you. Jadi, apa yang kita hasilkan di dalam hidup ini? Apa yang menjadi pelayanan kita? Apakah kita bertujuan untuk menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan? Ini yang sering ya. Kalau dari pribadi aku sendiri yang cukup sering dihadapi di dalam hidup kita gitu. Kayak kalau kita melakukan sesuatu, apa sih yang jadi motivasi kita? Kita mau menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan gitu. Ada yang pernah ngomong kayak, kalau berharap itu jangan sama manusia, tapi sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita berharap sama manusia, kita pasti kecewa. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan gak akan pernah kecewakan kita gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, seperti Kolose 3 ayat 23, itu salah satu ayat favoritku di Alkitab. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan love, dengan kasih. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, kalaupun kita memberikan sesuatu, memberikan pelayanan, memberikan kebaikan buat orang-orang di sekitar kita, pikirlah semuanya itu karena Tuhan. Karena kita mau itu untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Bapa kita. Karena yang paling penting di dalam hidup kita itu adalah yang Tuhan katakan tentang kita, bukan apa yang orang lain katakan tentang kita. Kita bisa menyenangkan orang lain, tapi ujung-ujungnya kita akan kecewa. Tapi kalau kita menyenangkan Tuhan, Tuhan gak akan pernah kecewakan kita. Karena dia udah, bahkan Tuhan itu rela ya teman-teman. Kayak sampai dia menyerahkan nyawanya. Tuhan bilang kayak gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang menyerahkan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Jadi yang paling penting itu adalah kita ingat Tuhan kasih kita, jadi kita juga harus ingat untuk menyenangkan hati Bapa kita. Bukan menyenangkan hati orang lain. Oke. Boleh next? Boleh di next? Oke, ini sekarang apa yang akan menjadi komunikasi dari hidup kita? Yang menjadi komunikasi dari hidup kita ini menjadi bagian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi itu ada dua ya, ada yang verbal dan yang non-verbal. Terus kalau misalnya kita berkomunikasi setiap hari, itu yang dilihat orang itu adalah seharusnya adalah Tuhan gitu. Jadi apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, biarlah orang lain bisa melihat dan merasakan hadirnya Tuhan dari kita gitu. Jadi dengan melihat kita sebagai orang Kristen, orang tahu bahwa kasih yang kita berikan itu adalah kasih yang dari Tuhan gitu. Oke, boleh di next. Ini pertanyaan yang kelima, yang menjadi komunitas di dalam hidup kita. Dari tadi quotes-nya agak sama ya. The only thing matter is what God says about you, not what people think about. Ini adalah
komunitas di dalam hidup kita. Kita hidup di dalam suatu komunitas. Kita di sini hidup di dalam komunitas PMK Unpad, PMK Fakultas, komunitas kampus kita, dan kita juga bisa bertumbuh dari komunitas itu gitu. Pernah ada yang menyatakan kayak bagaimana teman-temanmu saat ini akan menentukan kamu di masa depan gitu. Jadi kita juga harus bertumbuh bersama komunitas kita. Kenapa kita harus bertumbuh bersama komunitas kita? Seperti yang anggota tubuh tadi ya teman-teman, kayak kalau misalnya kita melakukannya sendiri, kita nggak akan kuat. Tapi kalau kita melakukannya bersama-sama, kita akan bisa mencapai satu tujuan itu, yaitu memuliakan Tuhan dan saling melengkapi satu sama lain. Oke, boleh di next. Oke, ini ayat lagi. Kita mau baca dari satu ayat 2 Korintus 10 ayat 13. Bentar. 2 Korintus 10 ayat 13. Jadi di sini di 2 Korintus, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai kepadamu juga. Jadi aku mengimaninya di sini adalah seperti tadi, clarify our roles. Kita semua udah diciptakan secara unik, kita semua udah diberikan karunia berbeda-beda dalam Tuhan, tapi kita harus bekerja dengan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Boleh next lagi. Nah, sekarang Tuhan mau pakai nih. Tuhan mau pakai teman-teman. Tuhan mau pakai kamu dan saya. Kita mau nggak? Pertanyaannya, kita mau nggak memenuhi panggilan Tuhan? Jadi untuk menentukan tujuan dalam hidup kita tadi, kita harus ingat ya 5 dasar tadi. Kita harus tahu pusatnya, center of our life, karakternya. Kita harus tahu juga bagaimana pusat, karakter, center, komunitas, komunikasi, dan bagaimana cara kita hidup gitu. Tapi ujung-ujungnya semua itu balik ke satu hal. Kita harus meminta arahan dari Tuhan. Tuhan yang arahkan buat kita bisa memenuhi panggilannya gitu. Dari mana kita tahu? Dengan tadi kita bisa bertumbuh melalui baca kitab suci dan doa setiap hari. Jadi kita bisa mendengarkan suara Tuhan lebih jelas lagi untuk memenuhi apapun panggilan kita di dalam hidup kita. Dan dalam apapun panggilan Tuhan di dalam hidup kita itu, kita juga harus mengimani bahwa itu adalah karunia yang Tuhan berikan buat kita, dan itu adalah salah satu peran penting yang Tuhan berikan buat kita. Boleh next? Oke. Mungkin aku di sini nambahin referensi ya teman-teman. Aku di sini sebenarnya sharing tadi berdasarkan buku ini. Buku ini adalah salah satu buku yang memberkati buat aku. Bukunya namanya The Purpose Driven Life. Jadi ini seperti renungan yang teman-teman bisa baca. Di sini ada 40 hari. Selama 40 hari teman-teman bisa baca. Buku ini bagus banget, teman-teman bisa mengingatkan kita lagi apa sih yang penting di dalam hidup kita itu dan bagaimana kita menentukan tujuan kita di dalam Tuhan. Boleh next? Oke, udah ternyata. Makasih teman-teman buat hari ini. Aku mohon maaf masih cukup banyak kekurangan dan masih terlihat agak sedikit kurang persiapan juga. Tapi semoga sharing aku hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman dan bisa juga menjadi hal yang baik buat kita semua. Dan aku teman-teman kalau misalnya ada yang mau diskusi tentang yang udah aku sampaikan tadi atau tentang apapun, boleh kontak aku aja ya teman-teman. Di sini aku nambahin kontak Instagram teman yang mau diskusi. Oh, ini ada teman aku. Ya, makasih. Itu sharing dari aku. Mari kita tutup dalam doa.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat berkat-Mu Tuhan. Kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang melengkapinya Tuhan, Engkaulah menyempurnakannya di dalam hati kami Tuhan, supaya kami bisa memakaikan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan, Engkaulah yang memberkati firman hari ini supaya bisa jadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami bisa hidup dengan berfokus kepadamu Tuhan, dengan bertujuan untuk hidup memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati firman hari ini, dan Tuhan yang memberkati doa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.